Makanya dibuatlah topeng. Makanya itu disebut topeng Sidakarya with peturun gitu. Artinya tapel atau topeng Sidakarya yang dibuat dengan meniru, menjaplak wajah yang ayahnya yang tersungkur itu. Berada di hutan keling di daerah Jawa Timur. Beliau adalah seorang anak dari Brahmana Buddha yang beribukan Siwa Istis. Ayahnya adalah Buddhaistis dan ibunya adalah Saiwa. Nah, dalam perjalanan hidupnya, beliau lebih mengutamakan pengabdiannya di Madura. Om Swastiastu. Pemirsa Bali Express, berjumpa lagi bersama saya, Wiwin Meliana, dalam program acara Clear Bali Express. Dan pada kesempatan berbahagia ini, kami akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik, yaitu sejarah topeng Sidakarya. Berbicara terkait dengan pementasan topeng Sidakarya, tidak pernah lepas dari yang namanya sosok Brahmana Keling yang berasal dari Jawa Timur. Pementasan tari topeng Sidakarya ini juga tidak pernah terlepas dari upacara-upacara keagamaan dalam umat Hindu. Lalu, seperti apa makna dan tujuan dari pementasan topeng Sidakarya dalam setiap upacara keagamaan dalam agama Hindu? Kita akan kupas secara mendalam bersama narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ialah Bapak Igede Anom Ranuare. Beliau merupakan salah satu budayawan dari kota Denpasar, Bali. Kita langsung sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatre nih ke Guru Anom. Becik. Astangkara selalu sehat nih ke. Nah, seperti yang sudah Tiang paparkan di awal terkait dengan topik yang akan kita bahas. Terkait sejarah topeng Sidakarya. Nah, kalau berbicara masalah topeng Sidakarya nih kan selalu cerita yang berkembang di masyarakat adalah perjalanan Brahmana Keling yang datang ke Bali. Lalu seperti apa sih guru sendiri melihat sejarah topeng Sidakarya ini? Mungkin ada cerita-cerita yang mungkin perlu dibuka kepada masyarakat yang mungkin masyarakat belum tahu. Silakan guru. Iya, pada kesempatan ini kebetulan kita akan bahas masalah Sidakarya kan itu ya. Sebelum kita mengacu kepada topeng Sidakarya, jelas kita harus bertitik tolak pada istilah Sidakarya itu sendiri. Benar. Nah, kalau kita berbicara Sidakarya itu Sida dan Karya. Nah, kalau secara linguistik atau arti kata, Sida itu artinya berhasil dan Karya itu adalah kerja. Artinya Sidakarya itu adalah suatu momen atau suatu simbolisasi yang dibutuhkan untuk menyatakan sebuah tahapan kerja itu sempurna dan selesai. Nah, itu dulu. Nah, kalau kita berbicara adalah tahapan selesainya sebuah tahapan kerja, nah, kita akan berbicara tentang ruang dan waktu. Gitu. Dalam hal ini kita akan berbicara waktulah yang menentukan, yang menyebabkan itu dikatakan final atau selesai, tentu ya. Nah, ini disebut Sidakarya. Ketika itu final, itu disebut Sidakarya gitu. Karena dia sudah melalui proses sesuai tahapan atau sistem yang berlaku. Nah, kalau kita berbicara Sidakarya itu sendiri di Bali disimbolkan dengan ada tapel Sidakarya atau topeng Sidakarya, dan ada berupa upakara yang disebut sesayut Sidakarya. Gitu, ya. Ini ada dua simbol atau dua niase di Bali itu sebagai pelengkap dalam sebuah ritual, yaitu sosok topeng dan sosok upakara yang berupa sesayut Sidakarya. Nah, di antara kedua ini ada juga di tengah-tengah lagi satu yang disebut Tirta Sidakarya kan itu ya. Nah, makanya kalau dulu di Bali disebutkan dengan istilah agama Tirta. Makanya sebagai penentu di sini adalah air suci itu atau Tirta itu sendiri. Makanya Tirta inilah juga disebut Tirta Sidakarya. Jangan lupa ketika
seorang pendeta atau sulinggih menyelesaikan menutup sebuah puja atau mantra ketika memimpin sebuah upacara pasti ditutup dengan tirta itu. Toyem gitu. Habis terakhir pasti toyem. Tirta itu, air itulah yang terakhir. Tirta itu juga disebut Tirta Sidakarya gitu kan. Ya. Nah, kalau sejarah secara tapel kita akan berbicara satu, ada dua proses, dua tahapan perjalanan sejarah. Satu yaitu sejarah dalam topeng Sidakarya itu sendiri, yaitu melalui sejarah Bali Kuno, yaitu pada masa pemerintahan Astasura Ratna Bumi Banten, yang mungkin dalam prasasinya disebut prasasti dalam tungkub. Di sana disebutkan ada dalam batu ireng, dalam batu petak itu. Nah, di sini beliaulah yang menjadi raja waktu itu dalam batu ireng, mempunyai seorang anak yang bernama Arya Panji Singaraja. Ketika beliau menjadi raja, anak beliau adalah menjadi sekretaris atau penyarikan. Beliau dinobat di Pucak Panarajon Penulisan Cintamani. Nah, ketika perkembangan pada era zaman Majapahit sudah mulai muncul, mulai berkembang, ada ekspansi untuk peluasan wilayah Majapahit. Tidak lepas Bali juga menjadi sasaran untuk penyatuan Nusantara itu kan. Nah, terjadilah ekspansi pertama, kegagalan Gajah Mada untuk ekspansi pertama karena kuatnya Bali dengan Pasung Rigisnya, dengan Kebu Iwonya dan Walung Singkal dan patih yang lain. Nah, setelah itu beliau dalam batu ireng atau Astasura Ratna Bumi Banten dikatakan moksa di Sungai Ayung. Nah, itu nanti yang akan berkembang dengan ada Pura Musennya di Sungai Ayung itu. Nah, setelah itu digantikan beliau oleh Sira Arya Panji Singaraja menjadi raja di Bali yang mempunyai anak 4 orang, yaitu I Melayu, I Antaran, I Singgih, dan I Pendem. Nah, terjadilah ekspansi Gajah Mada kedua dengan adanya Tipu Muslihat dengan Kebu Iwo. Nah, Bali dapat ditaklukkan. Nah, konon dalam prasasti itu disebutkan terjadi pertempuran di Tegalasah yang notabene-nya sekarang disebut Sanur. Nah, di sana katanya ada istilah aburu-buru Tesira Mari Kenang Tegalasah. Di sana terjadi perang yang sangat dahsyat. Nah, beliau dibunuh dari belakang. Nah, yang membuat beliau tersungkur. Nah, ketika tersungkur, jangus puwesira gitu. Ya, ini giginya agak tonjos gitu ya. Nah, jangus, nah ini dibuatlah untuk mengabadikan kejayaan beliau memimpin Bali waktu itu. Dipanggillah anak beliau si Melayu ini oleh Gajah Mada untuk membuatkan sebuah monumental gitu. Ya, yang berupa yang tahap akan dibuat gitu. Makanya dibuatlah topeng. Makanya itu disebut topeng Sidakarya with peturun gitu. Artinya tapel atau topeng Sidakarya yang dibuat dengan meniru, menjaplak wajah yang ayahnya yang tersungkur itu. Makanya warna topeng itu persis kayak bagaimana mayat yang lebih sayu gitulah. Nah, maka jangus pusira. Nah, itulah dibuat topeng Sidakarya sekarang menjadi sesuwunan di Buruan. Nah, di sana pun masih ada dibuat tempat membuat topeng itu disebut penopengan. Ada Tegalasah, ada Buruan, itu yang akan berkembang di sana. Nah, itu satu sudah ada topeng Sidakarya with peturun. Nah, kalau kita berbicara nanti sejarah Sidakarya kedua, kita akan mengacu kepada Brahmana Keling ini, yaitu yang berada di hutan Keling di daerah Jawa Timur. Beliau adalah seorang anak dari Brahmana Buddha yang beribukan Siwa Istis. Ayahnya adalah Buddha Istis dan ibunya adalah Saiwa. Nah, dalam perjalanan hidupnya, beliau lebih mengutamakan pengabdiannya di Madura. Di Madura,
di sana mengadakan satu ritual, raja sekian kali mengadakan ritual tidak berhasil dengan memanfaatkan dua Brahmana Siwa dan Buddha. Nah, masuklah beliau yang Brahmana Keling ini yang belakangan disebut Brahmana Keling. Nah, beliau memantau keadaan di sana. Nah, beliau mengambil sikap untuk menjalankan Waisnawa Paksa gitu. Nah, ketika beliau menjalankan Waisnawa Paksa waktu itu, berarti lengkaplah 3. Ada Buddha Paksa, Sewa Paksa, dan Waisnawa Paksa. Walaupun beliau adalah turunan dari Buddha, Buddhisme. Nah, di sanalah konon dalam lontar Bebali Sidakarya disebutkan dengan menarikan asolah posira sesayut Sidakarya gitu. Nah, di sana beliau mau menarikan sebuah suguhan yang disebut sesayut Sidakarya gitu. Nah, di sana konon Hyang Surya sebagai upasaksi Surya, matahari muncul. Nah, bersabdalah Surya waktu itu, Hyang Surya, ini yang aku mau. Gitu. Engkaulah Sidakarya. Gitu. Engkaulah penentu. Ketika ada 3 komponen ini, itulah yang disebut balance, itulah yang disebut Sidakarya. Kalau engkau ingin tahu, akulah Sidakarya yang sebenarnya. Itulah utar Dewa Surya, yaitu dalam lontar Bebali Sidakarya itu disebutkan patindihaning yang rawi, patindihaning yang rawi, gitu. Itu mengaran adi kala. Perputaran matahari itulah yang disebut kala yang paling utama. Kala yang dimaksud dalam konotasi ini adalah waktu. Sayalah yang pengatur waktu gitu. Sayalah waktu yang sebenarnya. Siada, siada, siada. Waktu, waktu, dan waktu. Itulah Sidakarya. Karena beliaulah penentu. Ada siang dan malam. Nah, dari perkembangan inilah, dari lontar Bebali Sidakarya ini baru bergerak ke Bali. Itu dengan setelah sekian fase dari kepakisan, terakhir fasenya Watu Renggong. Nah, beliau menjajaki keberadaan dalam Watu Renggong yang ada di Gel-Gel. Yang mungkin dari Samprangan bergerak ke Gel-Gel, setelah di Gel-Gel masuklah dalam Brahmana Keling ini. Nah, sesampai di sana mungkin ada babad kan gitu ya. Babad itu artinya membuka, membongkar gitu, mabad gitu oleh istilah Balinya, ditarik semua ke semua zona kan gitu ya. Nah, di sana terjadi ada selisih paham antara pengabih waktu itu, patih waktu itu, yaitu Sira Arya Dauh Baliagung yang ditugaskan untuk menjaga atau memonitor semua kegiatan Nangluk Merana di Besakih oleh dalam Watu Renggong. Sedangkan dalam Watu Renggong ketika melaksanakan yatnya beliau akan mengadakan semedi. Nah, jelas beliau tidak akan tahu keberadaan di mana, bagaimana keadaan di Besakih. Nah, ini kesalah paham antara Brahmana Keling dengan Dauh Baliagung. Nah, terjadilah selisih paham yang menyebabkan ada kutukan keluar. Wahai engkau yang pelaksana yadnya, kalau seperti ini sikapmu melaksanakan yadnyamu tidak akan berhasil. Awori kang japo mantra yan kasalimur dening Raja Tamah. Kalau kamu masih diselimuti oleh unsur tamak, tidak ada artinya sebuah yadnya gitu. Nah, akan terjadi sesuatu. Itu yang menyebut. Setelah itu beliau bergerak dari Besakih itu ke Muncuk Mumbul, ya. Muncuk Mumbul, Bukit Mumbul gitu. Yang disebut Muncuk Mumbul itu adalah air. Air yang muncul gitu ya. Mumbul itu namanya. Muncuk Mumbul berarti ada di samping air muncul itu ada daerah yang notabene-nya sekarang itu adalah Tirtempul. Ya, sekarang di Tampak Siring. Beliau dari Besakih itu ke Tampak Siring, ke Tirtempul itu. Di sana beliau bertemu dengan bidadari. Ya, bidadari yang penunggu Tirtempul itu yang berwajahkan Danawa. Gitu. Danawa itu raksasa Danawa, Danuh. Sebenarnya beliau itu beristrikan
konsep air gitu. Karena beliau menjalankan Waisnawa Paksa, beliau Buddha, Ibu Siwa, sedangkan yang dijalankan adalah Waisnawa gitu. Berarti beliau lah yang mampu menggelar ketiga unsur ini. Siwa juga, Buddha juga, Waisnawa iya gitu. Inilah Siddhakarya gitu. Nah, ketika itu setelah dalam Batu Renggong tersadar dan mungkin auranya terganggu dengan kejadian itu, beliau menyelesaikan semedinya dan mencari tahu keberadaan di Pura Besakeh. Nah, terlaporlah kejadian itu. Diperintahkan Daud Balai Agung ke Puncuk Mumbul, ke Puncuk Mumbul ke tempat Sirih untuk menjemput Brahmana Keling. Nah, sampai di Besakeh, beliau bersedia untuk apa? Dipersiapkanlah sesayur Siddhakarya, salah satunya berisi jajan yang dibuat menyerupai bidadari bermuka raksasa gitu. Itu namanya sesayur Siddhakarya di sana. Nah, di saat itulah ditarikan oleh beliau. Apa yang aku mau terjadilah gitu. Nah, Penangluk Merana itu berhasil. Nah, ketika itu dalam Batu Renggong merasa kagok dan ingin mengabadikan kejadian itu. Dipanggillah si Pasak Kelud kita. Pasak Kelud ini kebetulan juga mendapat kutukan dari Arya Kebon Tubuh semasa di Braban, Tabanan. Nah, Pasak Kelud dipanggil, diperintahlah Pasak Kelud untuk membuat topeng, 3 sosok topeng, yaitu sebagai simbol Brahmana Keling 1, dan yang Dwijendra 1, dan sosok dalam Batu Renggong 1. Dan diperintahkan setelah tapel topeng itu selesai, diperintahkan untuk menarikan topeng itu sendiri. Andai kata kamu mampu membuat dan menarikan topeng itu sesuai dengan karakternya gitu, berarti apa yang menjadi kutukan dari Arya Kebon Tubuh dari padamu semuanya akan clear. Nah, dibuatlah sosok topeng itu oleh Pasak Kelud. Nah, dengan menarikan, dengan lihai menarikan apa yang dia buat, yang membuat dalam terpesona. Nah, dari sanalah dalam memerintahkan dan memberikan pujian dan menobatkan kepada Pasak Kelud. Semenjak itu dia bisa anapuk pepajagan Siddhakarya gitu. Namanya anapuk itu memainkan topeng, pajagan atau pajagan memerankan semua karakter yang ada dalam satu perangkat topeng itu, yang membuat itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan selesai gitu. Anapuk pepajagan Siddhakarya. Itulah sejarah yang bisa kita analogikan dari perkembangan awal sampai zaman Batu Renggong. Kita tidak akan bisa menyeragamkan tapal Siddhakarya itu di satu sisi daerah A dan daerah B. Karena dia akan berkembang sesuai dengan inspirasi yang mereka bawa. Nah, kita jangan sampai ini menjadi sebuah doktrinasi kepada umat. Harus, kata harus itu sudah doktrin itu kan. Kalau dalam menjalankan agama, kita tidak perlu ada doktrin-doktrin seperti itu.